Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agni Faizura dengan NIM 607042500068. Di sini saya dari kelas 4904. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban atau telaah saya terhadap kuis 1 yang telah diberikan oleh Bapak Reza. Di sini saya langsung akan membacakan saja untuk pertanyaan yang pertama atau nomor 1, yaitu manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Lalu, apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek lainnya? Jawabannya, kecenderungan manusia kepada salah satu aspek saja hanya akan melahirkan manusia yang materialistis atau sosialis atau spiritualis saja. Namun, yang benar adalah manusia yang seimbang di dalam semua aspek tersebut. Manusia yang sempurna atau unggul atau insan kamil adalah manusia yang proporsional di dalam kelima aspek tersebut di atas. Itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, trilogi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelaskan disertai dengan contoh praktis realisasi trilogi relasi tersebut. Jawabannya, pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai makhluk ciptaannya. Di dalam Islam, kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan merupakan fitrah manusia sejak asal kejadiannya. Contohnya, ketika hujan turun sehingga hasil panen melimpah, maka petani akan bersyukur sebagai bentuk pengakuan atas karunia Tuhan. Lalu yang kedua, hubungan manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, dan akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk lainnya. Untuk contohnya, mengorganisir bantuan untuk korban bencana alam atau menggalang dana untuk kelompok yang membutuhkan. Itu untuk contohnya. Lalu yang ketiga, hubungan manusia dengan alam semesta sebagai makhluk Allah yang mengatur dan memanfaatkan segala sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Contoh, petani menyesuaikan waktu tanamnya dengan musim penghujan. Hal ini menunjukkan interaksi yang harmonis dengan alam dan mengikuti hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan. Itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Lalu nomor 3 yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akaza rabbuka min bani adama min duhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul,
Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada saat hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Lalu relasi dengan fitrahnya, yaitu ayat ini adalah landasan teologis utama dengan fitrah, yaitu bawaan suci dan potensi ketuhanan yang ada pada setiap manusia sejak sebelum lahir. Potensi ini merupakan kesaksian primandia yang dilakukan oleh jiwa manusia saat berada di dalam ruh. Lalu Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila likhalqillahi zalikat dinul qaimu walakinna asara nashila ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia. Fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui relasi dan fitrah. Relasi dan fitrahnya, ayat ini menjelaskan bagaimana fitrah bawaan dapat rusak atau dipengaruhi. Ini menunjukkan bahwa meskipun setiap manusia lahir dengan potensi tauhid atau fitrah, potensi tersebut bisa tidak berkembang jika tidak dibimbing ke jalan yang benar. Itu untuk jawaban dari nomor 3. Untuk yang nomor 4, yaitu bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia. Bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia yaitu yang pertama hidayah gariziyah atau bersifat instingtif, yaitu petunjuk untuk kehidupan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang kedua ada hidayah hiziyah atau bersifat indrawi, yaitu petunjuk berupa kemampuan indera dalam menangkap citra. Yang ketiga ada hidayah akliyah atau bersifat intelektual, yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah berupa kemampuan berpikir serta bernalar. Yang terakhir, hidayah diniyah atau berupa ajaran agama, yaitu petunjuk berupa ajaran praktis untuk diterapkan dalam meniti kehidupan. Itu untuk hidayah, bentuk-bentuk hidayah dari Allah kepada manusia. Lalu untuk relasi dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah, itu seringkali menunjukkan salah paham tentang konsep hidayah, terutama tingkatan-tingkatannya. Banyak orang menganggap hidayah adalah sesuatu yang datang secara instan atau tiba-tiba, seperti kejadian yang mengubah hidup seseorang tanpa perlu usaha. Mereka menunggu hidayah turun begitu saja, padahal Allah telah memberikan hidayah-hidayah awal seperti akal, panca indera, dan Al-Quran sebagai modal awal untuk berikhtiar. Itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu sikap seseorang mukmin menerima takdir, yaitu menurut saya ada 2 contoh sikapnya. Pertama, sikap terhadap nikmat dan cobaan. Itu contohnya seperti bersyukur, menerima nikmat yang penuh rasa syukur karena menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Yang kedua, bersabar dan ikhlas menghadapi musibah dan cobaan
dengan sabar dan ikhlas, tidak mengeluh, dan yakin bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Itu adalah contoh-contoh dari sikap terhadap nikmat dan cobaan. Lalu yang contoh kedua itu adalah sikap dalam bertindak. Nah, contohnya adalah pertama, berikhtiar maksimal. Itu maksudnya berusaha dan bekerja keras dengan mengerahkan ke seluruh potensi yang dimiliki, karena hasil akhir tetap ditentukan oleh Allah. Yang kedua, beretos kerja tinggi. Maksudnya menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, berprasangka baik atau husnuzon, selalu berprasangka baik kepada Allah dalam segala hal. Itu berikut adalah contoh-contoh dari sikap dalam bertindak. Lalu saya akan membacakan pertanyaan nomor 6. Nah, pertanyaan nomor 6, mengapa ada manusia atau muslim yang percaya kepada ramalan bintang ataupun dukun? Jawabannya adalah manusia atau muslim yang percaya pada ramalan bintang atau dukun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mencari kepastian dan solusi saat menghadapi masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan cara biasa, adanya ketakutan terhadap masa depan, atau pengaruh budaya dan lingkungan. Namun, dalam pandangan Islam, mempercayai ramalan adalah perbuatan yang dilarang karena dapat dianggap sebagai syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut saya. Terus untuk pertanyaan nomor 7, Al-Quran adalah manual book. Maksudnya ialah Al-Quran berfungsi sebagai panduan lengkap dan petunjuk hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Analogi ini digunakan untuk menekankan bahwa seperti buku panduan elektronik yang berisi instruksi cara penggunaan produk, Al-Quran berisi panduan dari Sang Pencipta tentang semua aspek kehidupan, dan mulai dari ibadah hingga urusan duniawi. Itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 7. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah manual book. Lalu untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 8, pada era modern, langsung saja jawabannya ya. Jadi pada era modern, sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis menunjukkan beragam realita, mulai dari yang positif hingga yang negatif. Perkembangan teknologi dan tantangan zaman memengaruhi cara umat Islam berinteraksi dengan kedua sumber hukum utama ini. Jadi kan tadi sudah saya bilang kalau ada hal positif dan hal negatifnya. Nah, untuk hal positifnya itu yaitu kayak akses digital yang mudah, lalu dakwah berbasis teknologi, kajian ilmiah yang berkembang, relevansi dalam kehidupan modern. Itu adalah realita-realita yang positif, contoh dari realita yang positif. Nah, untuk realita yang negatif itu contohnya ada kayak sikap abai, terus fenomena shortcut dalam beragama, dan tantangan otentisitas hadis. Lalu interpretasi yang dipengaruhi modernitas. Lalu yang terakhir, penyebaran misinformasi. Nah, jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 8. Mungkin sudah selesai.
saya sudah menjelaskan, sudah menerangkan semua hasil hasil presentasi saya serta hasil kerja saya terhadap kuis 1 yang diberikan oleh Bapak Reza. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata maupun jika ada penjabaran saya yang masih kurang, saya mohon dimaafkan. Dan di sini saya mau berterima kasih karena sudah menonton serta sudah memberikan izin untuk mempresentasikan hasil telaah atau jawaban saya terhadap kuis 1 yang diberikan oleh Bapak Reza. Terima kasih saya ucapkan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.